Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 saham yang masih strong buy dan juga satu saham yang masih dalam indikator buy berdasarkan rating super sheet yang saya bagikan free ya di grup saya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kalau mau join silakan. Yang barusan kenal. Kemudian kalau yang misalnya sudah pernah nonton video mengenai pembahasan super sheet, mungkin Anda bisa skip beberapa menit ke depan ya. Jadi langsung bahas ke sahamnya. Ini hanya pengenalan aja mengenai cara bacanya untuk super sheet-nya ya. Jadi super sheet yang saya bagikan itu dia berisikan ada 4 bagian di sini ya. Jadi saya kotakin hijau, biru, merah, dan hitam di sini ya, yang paling kiri ya. Jadi yang pertama hijau itu kotak hijau adalah change atau istilahnya itu perubahan. Jadi kalau one day change berarti kenaikan atau penurunan dalam satu hari. Kalau satu W one week, satu minggu, satu M satu bulan, dan seterusnya. Kemudian kalau YTD itu year to date. Jadi dari awal tahun sampai dengan penutupan terakhir. Itu kira-kira dia naik berapa persen atau turun berapa persen. Itu bagian pertama change-nya. Nah, bagian kedua dari super sheet adalah untuk price performance-nya. Ini yang sering saya sebut di grup adalah sebagai istilahnya itu balon. Jadi kita itu maunya kalau balon yang bagus itu mengembang di atas 50% ya. Seperti itu. Jadi selama di atas 50% dari range low dan high-nya terutama untuk satu bulan terakhir dia masih cukup bagus ya. Karena seringkali di grup saya ditanya, "Oh Pak Sunar, untuk saham ini bagaimana?" gitu ya. Jadi nanti saya akan bahas ini untuk price performance-nya ada dari satu hari, satu bulan, 3M itu artinya 3 bulan, 6M 6 bulan, 52W itu artinya 52 minggu terakhir. Nah, ATL ATH itu all time low-nya dan all time high-nya seperti itu ya. Jadi price-nya itu performance-nya bagaimana, range-nya seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi bagian ketiga adalah untuk deret MA. Mulai dari yang paling pendek moving average eksponensial 5 periode, 5 hari. Yang paling panjang adalah MA 200. Nah, yang tengah-tengahnya biasanya acuannya adalah MA 20 yang kita lihat ya. Apakah saham itu masih bagus? Biasanya untuk saham-saham yang masih bagus dia kebanyakan masih di atasnya MA 20 ya seperti itu. Cuma kelemahannya kalau untuk super sheet itu dibandingkan dengan chart, kita nggak bisa tahu arah MA-nya ya seperti itu. Kalau di grafik atau chart kan kita bisa tahu arahnya ya, tergambarkan jelas. Tapi kalau super sheet itu arah MA-nya masih belum tergambarkan jelas. Tapi di sini dia ada price performance-nya yang menunjukkan kira-kira performance-nya selama periode tertentu tuh bagaimana ya seperti itu ya. Jadi akan tergambarkan dari price performance-nya kalau mengenai arah MA-nya seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi bagian keempat adalah untuk VWAP, VWMA, last volume, average 10 hari, relatif volume, dan current relatif volume. Ini nggak seberapa saya bahas ya, hanya tambahan aja. Tapi saya sudah bahas di grup ya, mengenai penjelasan volume untuk bagian keempat ini. Yang paling penting adalah 1, 2, 3 ini ya, bagiannya ya, yang saya bahas ya. Jadi sebelumnya sudah pernah saya bahas ya mengenai cara baca untuk super sheet ya. Saya jelaskan lagi. Sebagai contoh ini saya ambil untuk saham yang masih super strong ya, yaitu saham Cepin ya. Jadi saham Cepin itu dia penutupan terakhir sebelum liburan ya. Jadi tanggal 27 Juni ya, hari Selasa. Itu Cepin ditutup di angka 5275. Nah, bagian dari super sheet yang paling penting adalah bagian dua ini ya. Jadi price performance-nya. Kita ambil dalam jangka waktu satu bulan terakhir ya, low dan high-nya. Jadi dalam satu bulan terakhir, ini 1M itu berarti 1 month ya. 1M itu 1 month, satu bulan. Low-nya satu bulan terakhir itu dia di 4820. Kemudian high-nya dia di area 5400. Jadi dalam satu bulan terakhir, Cepin itu low-nya 4820, high-nya 5400. Penutupan terakhir di 5275. Ya. Nah, kalau kita lihat mengenai Cepin ini, bagaimana Pak Sunar? Biasanya saya ditanya seperti itu ya. Nah, yang sudah punya, kita gambarkan 5275. Kurang lebih posisinya itu di sini ya, closing-nya. Jadi kalau kita gambarkan, close-nya itu 5275. Ini posisinya, kalau kita bandingkan posisinya, ini 0%, ini 100% ya, high-nya ya. Nah, ini posisinya dia di super sheet sudah tergambarkan di 78,45%. Nah, yang sudah punya untuk Cepin, baik Anda trading maupun
investasi, Anda bisa menggunakan acuan dari range ini ya. Jadi kalau Anda investasi, mungkin dia kalau turun di banyak 1 bulan terakhir, berarti dia lower low di bawah 4820, Anda lebih baik kurangi posisi atau jual dulu ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk trading itu tergantung juga, Anda mau pakai jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek, swing istilahnya ya, 1 sampai 5 hari trading gitu ya. Jadi tengah-tengahnya antara 820 sampai dengan 5.400 itu 50%-nya kurang lebih kita hitungnya seperti ini ya. Jadi sambil kalkulator di sini ya. Sebentar saya aktifkan kalkulator. High-nya di 5.400 ya. 5.400 dikurangi low-nya 4820. Nah, range-nya ini berarti sebentar. 5.400 dikurangi 4820 ya. Jadi range-nya 580 ya. Ini ada range price-nya 580 ya. Nah, kalau kita ambil tengah-tengahnya, itu berarti kita bagi 2, maka di area 290. Nanti kita tambahkan di 4820. Jadi kita dapat posisi tengah-tengahnya di sini sekitar 5.110 ya. Ini dia dalam posisi 50%-nya kurang lebih ya. Nah, kalau 0%-nya kan di sini. Ini 0% kalau dia low. Kalau ini 100% ya. Jadi untuk yang sudah punya, untuk cepin ya, kalau misalnya Anda itu scalping atau trading jangka pendek, ya kan, nah di sini kalau dia turun di bawah 5.110 untuk cepin lebih baik Anda kurangi posisi ya, seperti itu ya. Karena kalau dia performance-nya sudah di bawah 50%, apalagi kalau sudah di bawahnya 40% maksimum ya, itu lebih baik Anda kurangi posisinya, ya seperti itu ya. Nah, ini memang acuan dari range 1 bulan terakhir. Kalau Anda misalnya tradingnya, oh Pak Sunar, saya tradingnya jangka menengah ya, 6 bulan ke atas, maka Anda bisa pakai range-nya untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan range-nya untuk cepin ini dia low-nya di area 4330. Jadi 3 months ya, itu low-nya di 4330 ya. Ini low-nya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 4330, nah untuk jangka menengah ya tradingnya, Anda lebih baik kurangi posisinya atau jual dulu semuanya. Karena kalau sudah di bawahnya 4330, berarti dia itu akan kecenderungan bearish kembali ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati juga. Nah, price performance ini sangat membantu banget ya, karena berdasarkan share teman-teman di grup, ini sangat membantu banget baik pemula maupun sudah lama di pasar saham ya. Jadi ingin tahu posisi terakhir itu di mana. Jadi jangan sampai kita itu dibawa ke kiri. Kita maunya dibawa ke kanan ya. Karena kita di saham itu keuntungannya ada 2, dari dividen atau dari capital gain ya. Buy low sell high atau buy high sell higher. Jadi kita maunya ke kanan. Itu tujuan kita. Jadi kalau kita dibawa ke kiri, kita jangan mau ya. Memang kalau yang belum punya itu suka dibawa ke kiri ya. Karena dia makin murah ya, seperti itu ya. Nah, tapi kita juga perlu ingat kalau semakin dia ke kiri terus ya, nanti ke kiri terus lagi, ya kan, dia semakin kuat downtrendnya. Nah, kadang-kadang kita kalau bicara mengenai murah, kita juga harus tahu murah itu ada 2. Murah karena mungkin investor itu salah, maksudnya salah hitung ya, dia nggak tahu kalau itu barang bagus murah seperti itu ya. Atau memang murah karena murahan ya, seperti itu ya. Jadi kalau makin dibawa ke kiri ya jangan mau, lebih baik kita jual dulu, nanti kalau dia sudah mulai berbalik arah lagi ke kanan kita barusan mulai buy, seperti itu ya. Nah, untuk cepin ini posisinya dia masih bagus ya, masih di atas 50% dari batas low-nya dan high-nya dalam 1 bulan terakhir 4820 dan 5.400. Jadi kalau misalnya Anda mau buy itu masih bagus ya, seperti itu ya, masih belum ketinggian, masih belum ketinggalan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya Pak Sunar ini dalam 1-2 minggu ke depan dia berhasil breakout dari all time high-nya dalam 1 bulan terakhir ya, ini kan all time high-nya. Kalau kita lihat berikutnya 3 bulan dan 6 bulan itu dia ada range-nya, 3 bulannya sama 5.400. Nah, 6 bulan terakhir itu high-nya di 6275 dan juga 52 minggu. Berarti untuk cepin ini dia masih ada potensial untuk terus ke target berikutnya 6275. Jadi kalau kita extend di sini, ini ada target berikutnya di angka 6275. 6275 itu adalah high-nya untuk 6 bulan atau 52 minggu terakhir seperti itu ya. Kalau all time high-nya itu cepin di area 8825. Jadi ini kalau misalnya dia masih strong bullish 6275, dia kan berusaha untuk breakout dari all time high-nya yaitu 8825.
Jadi ini 8825 di sini ya. Ini ATH-nya. Jadi 8825 itu all time high-nya ya. Itu target ultimate goal-nya kita ya. Jadi target price-nya terdekatnya 5.400, kemudian 6275, kemudian 8825. Jadi kalau kita buy sekarang itu masih belum terlalu ketinggalan ya, karena dia itu masih di atasnya 50% dari range-nya, low-nya 4820 dan high-nya 5.400 ya. Cara bacanya secara simpelnya seperti itu. Nah di sini ada super seed score-nya. Itu yang harus kita perhatikan juga. Ini berdasarkan analisa teknikal rata-rata dari 7 indikator teknikal ya. Dia di rata-rata masih strong buy, itu untuk cepin ya. Jadi masih bagus untuk buy. Nah, di sini ada beberapa tambahan untuk deret MA-nya. Deret MA-nya ini acuannya ya. Seringkali kalau saya bahas di grafiknya ya, itu saya sering sebutkan buy on weakness di MA20. Jadi ketika dia koreksi di bawah MA20-nya, kemudian rebound, kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 5.100-an. Itu MA20-nya di 5.097. Itu untuk cepin ya. Jadi kalau dia turun di banyak MA20, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Itu kalau yang mau buy on weakness. Yang sudah punya, jangan lupa kalau dia turun di bawahnya 5.097 atau 5.050 lah ya, di bawahnya MA20-nya, maka kita harus kurangi posisi ya, seperti itu ya. Itu kalau pakai deret MA. Atau Anda bisa menggunakan juga acuan dari range-nya atau balonnya atau performance-nya dari 1 bulan terakhir, yang mana sebelumnya tadi ya, di papan tulis ini ya. Ini kan tengah-tengahnya 5110 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 5.110 ya, di bawah 5.100 lah ya. Nah, itu kita barusan mulai kurangi posisi ya. Kalau Anda tradingnya jangka pendek, seperti itu ya. Kemudian saya sharekan dulu, kurang lebih sih cukup ya untuk cepin ya. Jadi indikatornya dia masih bagus, masih cenderung buy. Oke, berikutnya untuk CAM atau Campina ya, Campina es krim ya. Nah, di sini untuk CAM ini dia ditutup di 382. Kalau kita lihat di sini price performanya balonnya bagus ya. Semuanya di atas 50% ya. Selama 1 month atau 1 bulan terakhir, ini saya zoomkan aja ya. Itu low-nya di 338, high-nya di 400. Penutupan terakhir tanggal 27 Juni ya, hari Selasa sebelum liburan panjang ya. Dia ditutup di 382. Jadi dia itu di sekitar area 70%-nya ya. 70,97% dari range-nya low dan high-nya dalam 1 bulan terakhir. Jadi dia masih bagus. Nah, kalau kita lihat di sini untuk CAM ini masih di atasnya MA20 ya. Jadi masih potensial untuk naik lagi ya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Ketika MA20-nya ditembus dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu yang mau buy weakness di MA20-nya. Tapi kalau dia gagal turun di bawahnya MA20-nya, atau bahkan dia turun di bawahnya MA50 ya, 346, ya lebih baik Anda jual dulu semuanya. Seperti itu ya. Atau kalau Anda mau menggunakan acuan dari low-nya dalam jangka waktu 1 bulan terakhir, kalau dia turun di bawah 338, lebih baik jual dulu semuanya ya, seperti itu ya, karena sudah terlalu jauh ya kalau dia turun di bawah 338. Nah, untuk jangka pendek Anda bisa jagain posisinya di 374. Kalau dia turun di bawah 374, Anda bisa mulai kurangi posisi atau menggunakan acuan paling jauh di MA20-nya ya, seperti itu ya, 360. Jadi Anda bisa menggunakan acuan deretan MA atau dari price performance balonnya ini ya, untuk acuan dari trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi cukup mudah. Nah, bagian keempat ini memang jarang saya bahas, tapi saya bahas di Telegram group ya, VWAP, volume weighted average price, kemudian volume weighted moving average ya, seperti itu ya. Sudah saya bahas, nggak saya bahas ulang. Kemudian last volume, ini adalah perbandingan antara last volume dengan yang di sini ya. Kalau kita lihat ini 19,24% ya. Berarti dia itu last volume dibandingkan rata-rata 10 hari terakhir, dia turun 19,24% ya. Volumenya menurun seperti itu ya. Nah, relatif volume dia akan membandingkan volume hari terakhir dibandingkan dengan 10 hari terakhir. Di sini di angka 82,71%. Kalau 100% berarti sama dengan rata-rata 10 hari terakhir ya, di 16,943 kalau 100%. Nah, ini kan di 82,71%. Last close-nya volumenya di posisi 82,71%. Nah, untuk CRVOL itu current relatif volume. Jadi menjelang penutupan, ya kan, kalau dia dibandingkan dengan rata-rata 10 hari terakhir menjelang penutupan, dia di posisi 58,71%. Ini berguna untuk mengetahui
saham-saham yang volumenya breakout ya. Breakout artinya dia istilahnya ledakan volume atau lonjakan volume seperti itu ya. Jadi biasanya naik di atas rata-rata 20% dari volume rata-rata 10 harinya ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau power up ini masih dalam tahap perkembangan ya. Jadi saya belum bahas detail. Super sheet score-nya masih strong buy untuk Campina. Jadi masih cukup potensial. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Java, ini performance-nya masih cukup bagus juga ya. Kalau kita lihat, ini 1 bulan terakhir, posisi terakhir close-nya di 1340. Jadi dalam minggu berikutnya, ya kan, 1-2 minggu ke depan, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1345 dengan target price terdekatnya di mana 139 itu 1395 ya, itu high-nya dari 6 bulan terakhir. Kemudian kalau dia breakout lagi, kita boleh tambah lagi atau average up dengan target berikutnya di area 52 minggu terakhir, yaitu 1635. Jadi untuk Java ini performance-nya masih super bagus. Kenapa? Karena dia masih di atasnya balon performance dari 1 bulan terakhir ya. 97,44% ya. Bahkan 3 bulan dan juga 6 bulan dia di atas 50%. Jadi masih strong uptrend. Kalau misalnya Anda mau pasang trailing stop atau stop loss, Anda bisa pasang yang paling dekat banget ya. Itu trailing stopnya di 1295. Itu low-nya hari terakhir ya. Kalau dia turun di bawah 1295, Anda bisa kurangi posisi kalau Anda trading dalam jangka pendek. Kalau jangka menengah, Anda pakai trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1150. Itu low-nya dari 1 bulan terakhir. Atau kalau misalnya, Pak Suna terlalu jauh di 1150, Anda bisa menggunakan acuan deret MA di sini. MA10 atau MA20 seperti itu ya. Jadi terserah yang mana yang lebih dekat. Kalau misalnya terlalu dekat ya Anda bisa pakai MA yang berikutnya ya. Misalnya MA30 gitu atau MA50 seperti itu ya. Jadi ini berguna untuk acuan dari trailing stop dan stop loss-nya untuk deret MA-nya. Kalau kita lihat di sini performance-nya untuk Java ini masih strong buy ya. Masih hijau kuat ya. Seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk buy. Nah, mungkin pertanyaannya apakah ketinggian Pak Sunar? Seringkali saya ditanya seperti itu ya. Jadi relatif. Kalau Anda misalnya tradingnya dalam jangka waktu 1 bulan terakhir, ya mungkin posisi sekarang dia testing area dari high-nya selama 3 bulan terakhir ya. Ya mungkin ketinggian. Tapi kalau Anda dalam jangka agak panjang, misalnya dalam jangka waktu 6 bulan atau 52 minggu atau bahkan ke all time high-nya ya secara sejarahnya ya seperti itu ya. Itu posisinya dia masih ada peluang ya. Terutama yang 52 minggu terakhir itu high-nya di 1635. Sedangkan posisi terakhir kan close-nya di 1340. Jadi sekitar 52,42%-nya ya dari range-nya low-nya dan high-nya selama 52 minggu terakhir. Jadi nggak terlalu tinggi sih ya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ketinggian itu relatif ya seperti itu ya. Anda dalam price range yang mana? 52 minggu, 6 minggu, 3 bulan atau 1 bulan. Kalau 1 bulan, 3 bulan masih ketinggian memang ya dari high-nya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari 52 minggunya atau all time high-nya itu masih peluangnya masih cukup banyak ya. Masih istilahnya dari 52,42% masih bisa ke 100%-nya ya. 1635 itu 52 minggunya, kalau all time high-nya ke 3100 ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk Java. Nah, berikutnya untuk ICBP ini juga masih bagus, tapi yang terakhir memang dia sedikit susut ya. Selama 1 bulan terakhir memang dia sudah di bawahnya 50%. Tapi toleransi maksimumnya itu 40% seperti itu ya. Posisi untuk ICBP terakhir dia masih testing MA20-nya ya. Jadi kalau Anda mau buy on weakness di area sekarang cukup menarik. Anda pasang aja untuk trailing stop-nya, Anda bisa pasang acuan dari yang paling dekat itu di 1 hari terakhir ya, itu low-nya di 11.250. Kalau misalnya Pak Suna terlalu dekat tuh 11.250, Anda bisa pasang trailing stop-nya atau yang sudah punya stop loss-nya di 10.975, maksimum di 9825. Itu low-nya dari 3 bulan terakhir. Kalau dia turun lagi di bawah 9825, kemungkinan besar dia akan menguji low-nya selama 6 bulan terakhir di 9275. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar ini masih ada peluang ya? Jadi penutupan terakhir 11.325. Kalau kita lihat untuk high-nya 11.700 itu resisten terdekatnya yang dia harus tembus ya. Memang kalau kita lihat ya paling dekat ya hari terakhir 11.450 ya. Ya, tapi terlalu dekat ya. Jadi target price terdekatnya 11.700, kemudian berikutnya 12.550. Nah, apakah sudah ketinggian? Sebenarnya relatif ya. Dalam arti seperti ini ya. Ada orang yang sukanya itu buy low sell high. Ada yang sukanya buy on breakout ya. Jadi ketika dia buy itu ketika breakout dari resistennya atau all time high-nya ya.
ada trader yang sukanya itu buy on breakout, istilahnya BOB ya, BOB ya, buy on breakout. Jadi dia breakout dari resistennya dia buy. Karena kebanyakan kalau buy on breakout itu cepat ya. Dalam 1 atau 2 hari kamu bisa langsung panen ya, seperti itu. Kalau Anda buy on weakness biasanya nunggunya agak lama ya, karena dia masih di bawah mungkin ya, jadi belum naik gitu ya. Tapi kalau breakout biasanya 1-2 hari aja Anda sudah lumayan profitnya, apalagi didukung dengan volumenya. Nah, volume ini acuannya di bawah ini ya. Nah, last volumenya itu di 114.732 lot ya. Nah, kalau kita bandingkan volume terakhir dengan rata-rata 10 harinya di 80.175 lot, itu dia masih di atasnya 40-an ya, 40% ya, 43% ya. Jadi masih bagus. Dan terakhir relatif volumenya ada juga, karena relatif volumenya di atas 100%. Jadi ada lonjakan volume tapi dia price-nya masih cenderung koreksi. Nah, apakah dia bakalan turun lagi? Belum tentu ya. Jadi volume itu untuk konfirmasi. Fokusnya tetap ke price-nya atau pergerakan harga sahamnya. Ya, kalau habis seperti itu. Kemudian Indofood juga dia masih bagus. Posisinya masih buy. Walaupun dia nggak strong buy, tapi terakhir dia ditutup di 7350. Dia siap untuk breakout ke atas 7500. 7500 itu high-nya dari 52 minggu terakhir. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar? Kalau kita bicara ketinggian ya, saya tadi sudah bahas, itu relatif. Karena kalau all time high-nya di 9200, untuk INDF ini masih ada peluang selama dia bertahan di atasnya ini ya. MA20-nya di sini kan 7.300-an ya kurang lebih ya. Atau kita lihat dari terakhir lah 7250-an ya. Seperti itu ya. Nah, itu dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 7.500, targetnya di 9.200. Yang sudah punya Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 7.100 dan 6175 ya, seperti itu ya. Jadi mudah banget kalau pakai super sheet ini, target price-nya juga tergambarkan ya 9.200 setelah 7.500 ya. Habis seperti itu. Kemudian terakhir adalah Cleo. Nah, Cleo ini kalau kita lihat masih cukup menarik, volumenya masih tinggi ya. Kalau dibanding rata-rata 10 hari, volume terakhir itu dia 113% di atasnya ya. Jadi hampir 2 kali lipat ya. Seperti itu ya. Nah, di sini masih cukup menarik, dia masih ditutup di 605. Kalau yang sudah punya, Anda bisa pasang trailing stop-nya di 575 ya. Kalau misalnya pasang di 1 bulan terakhir di 500 itu terlalu jauh Pak Sunar. Harga terakhir kan 605. Nah, kalau pasang di 500 terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan MA20-nya 550. Jadi kalau dia turun di banyak 550, lebih baik jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Yang terdekatnya ya 575, pakai acuan low-nya di hari terakhir trading tanggal 27 Juni 2023 ya, seperti itu ya. Jadi itu price performance-nya untuk Cleo masih bagus. Kemudian indikasi super sheet score-nya masih strong buy. Nah, di sini juga ada tambahan data untuk fundamentalnya dan juga sektornya. Nah, tujuannya untuk sektor ini supaya dalam satu portfolio, kalau kita lihat di sini ya, ini kan yang strong uptrend ini kan kalau kita lihat di sini yang saya bahas ini semuanya dalam satu sektor ya. Kebetulan saya kumpulkan dalam satu sektor, industrinya agak sedikit berbeda. Ada yang agriculture, ada yang processed foods, ada yang beverages seperti itu ya. Nah, di sini Anda kalau misalnya manajemen portfolionya jangan semuanya dalam satu sektor ya. Maksimum kalau dalam satu sektor itu maksimum 2 aja atau 3 lah ya, seperti itu maksimum ya. Jadi jangan sampai Anda taruh semuanya dalam satu sektor, karena kalau satu sektor itu dia collapse atau terjun dalam ya Anda hancur semua portfolionya. Jadi paling nggak dibagi 3 sektor, masing-masing satu sektor maksimum 2 atau 3 aja seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini masih cukup menarik untuk saya bahas ini. Saya akan lihatkan untuk grafiknya ya. Jadi sebentar saya ganti. Kalau berdasarkan super sheet tadi, kan kita nggak tahu arah MA-nya ya, jelas ya. Dan juga untuk misalnya momentumnya, kita nggak kelihatan ya, stokastiknya seperti apa. Kemudian kalau pakai MACD, itu MACD-nya seperti apa, kan nggak kelihatan arahnya. Seperti itu ya. Dan juga di sini grafik saya ada net buy atau net sell asing ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk Cepin ini memang asing jualannya, net sell ya. Jadi nggak mesti kalau asing itu jualan, harganya masih turun nggak? Kalau asing net sell di sini, ini berarti investor domestik atau lokal dia borong sahamnya ya. Ini investor lokal borong saham Cepin. Ini masih bagus, masih di atasnya MA20-nya. Jadi kalau Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu di buy on weakness di MA20-nya. Di sini MA20-nya kalau kita lihat di 5.100-an ya kurang lebih ya. Jadi selama di atasnya itu dia masih bagus. Kalau mau buy on weakness di MA20-nya tunggu aja. Kalau dia ditembus dari ke atas ke bawah, kemudian balik lagi ke atas,
selama arahnya MA-nya itu masih mengarah ke atas, ya berarti kesempatan untuk buy ya. Gitu ya. Atau Anda tunggu di area garis yang saya berikan di sini adalah 4.800 sampai dengan 4925. Jadi kalau dia nyentuh ke atas 4920, rebound mantul ke atas, ya kita barusan buy ya, seperti itu ya. Itu cepin ya. Kalau yang mau buy weakness. Nah, kalau misalnya buy weakness itu nggak dikasih, kita lihat di sini, Pak Sunar, ini ekor panjang ke atas loh, inverted hammer ya. Nah, dia masih bisa naik. Ini inverted hammer juga. Nah, jadi kalau kita mau buy high sell higher, ya sekalian aja kalau dia naik ke atas 5.400, kita buy target price berikutnya di 5.750 dan 6.000 di sini ya. Jadi di sini ada garis-garis angkanya untuk acuannya untuk target price-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini masih menarik untuk cepin ya. Oke, berikutnya untuk CAM ya, untuk Campina Ice Cream Industry ya. Ini uptrend-nya masih bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Dia masih cenderung konsolidasi di atas, masih peluang untuk breakout ke atasnya high-nya 400 ya. Kalau yang mau buy, Anda bisa tunggu di area 356 atau 330 ya, buy weakness ya, atau di MA20-nya di 360. Artinya kalau dia turun di bawahnya MA20-nya, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia ditutup lagi di atasnya MA20-nya, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, ya berarti kita masih boleh buy ya. Nah, itu buy weakness di MA20-nya. Nah, kalau misalnya buy weakness nggak dikasih, ya kan, ternyata dia masih bisa naik lagi Pak Sunar ya. Kita buy high sell higher. Naik ke atas 400 kita buy. Target price berikutnya di mana? Ya kalau kita lihat zoom di sini, ini saya gambarkan garis-garisnya ya. Saya pakai acuan dari high sebelumnya. Jadi target price berikutnya 436. Kemudian di sini di zaman kejayaannya dulu ya 2019 ini sempat ke 500 ya. 500 ke atas ya. Kemudian dia turun ya. Jadi ini masih ada targetnya di 436 dan 500 untuk CAM ya. Uptrend-nya masih bagus. Kalau kita lihat weekly-nya juga candle-nya masih hijau. Walaupun dia di sini high-nya dia lower high daripada minggu sebelumnya, tapi dia itu higher low dan juga higher close ya seperti itu ya. Jadi masih menarik untuk CAM. Tapi perlu diingat fluktuasinya memang tinggi. Fluktuasi tinggi maksudnya volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Seperti ini ya. Dia naik tinggi ekor panjang ke atas ya. Nah, ternyata besoknya masih bisa high lagi. Ekornya juga panjang ke atas. Tiba-tiba volumenya bisa hilang. Seperti ini ya. Ini koreksi tajam. Kemudian berikutnya juga berusaha untuk naik. Dia volumenya cenderung turun drastis ya. Seperti itu ya. Jadi fluktuasi volumenya juga perlu diperhatikan. Kalau mau buy-nya bertahap aja. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Java. Ini masih strong uptrend juga. Mau buy boleh. Kalau misalnya takut ketinggian, Anda tunggu di 1210 atau di MA20-nya. Jadi suatu saat MA20 ini akan diuji ya. Ketika dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian balik lagi dari bawah ke atas, memotong kembali ke atas, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk Java seperti itu. Kalau misalnya nggak dikasih buy weakness, kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 1345 atau 1350, kita boleh buy. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan. Dia akan menguji high-nya di sini ya. Ini kurang lebih di sekitar area 1385 sampai dengan 1395. Kalau dia berhasil breakout, maka target price berikutnya adalah 1545 ya. Ini resisten tebal yang saya yang ada di sini ya. Jadi peluangnya untuk Java ini masih cukup menarik. Nah, kalau mau pakai trailing stop yang paling dekat banget ya pakai acuan di sini aja 1285. Ya kalau dia turun di bawahnya 1285 ya Anda kurangi posisinya. Kalau dia turun di bawahnya MA20-nya lebih baik jual dulu semuanya. Itu yang sudah punya. Kalau yang belum punya Anda bisa buy weakness di MA20-nya seperti itu ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu artinya tangkap pisau jatuh. Tunggu dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Habis seperti itu cukup. Berikutnya ICBP ini masih cenderung sideways di atas konsolidasi ya. Jadi kalau yang tipe yang suka buy high sell higher, ini ICBP masih ada peluang untuk breakout lagi. Kalau misalnya takut ya Anda bisa pilih saham yang lainnya atau tunggu buy weakness di area sekitar 10475 sampai 10625. Itu area buy weakness-nya. Jadi kalau turun Anda jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu berdasarkan grafiknya. Tapi cukup ya. Oke, berikutnya untuk INDF ini konsolidasi di atas. Indofood ini kalau mau buy weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 7075. Artinya kalau dia turun mendekati 7075 atau naik lagi ke atasnya 7200 ya Anda boleh buy. Nah, target price-nya dia akan menguji resisten terdekatnya di 7500. Jika dia berhasil breakout ke atas 7500, target berikutnya di 7800 dan 8300. Itu untuk INDF. Nah, untuk garis-garis ini dapat dari mana Pak Sunal? Ini saya dapat dari acuan sebelumnya ya. Ini kurang lebih swing high-nya, ini area konsentrasi candle-nya di sini ya.
Ini juga high-nya di sini, swing high-nya, ini high-nya. Nah, 7.800, berikutnya lagi 8.300. Itu untuk Indofood. Jadi masih cukup strong ya seperti itu ya. Walaupun dia konsolidasi, kalau kita lihat dari monthly-nya, bulanannya, ya kan bulan Juni, itu dia higher low, higher high, dan juga higher close. Jadi masih ada potensi untuk naik lagi. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, kalau kita lihat di sini, sebelumnya 3 bulan terakhir hijau. Kemudian dia 3 bulan ke depan dia koreksi loh. Apakah ini bakalan koreksi lagi? Belum tentu ya. Memang di sini kalau kita lihat 1, 2, 3 naik tinggi, kemudian koreksi. Ya. 1, 2, 3, kemudian koreksi ya. 1, 2, 3 koreksi. Apakah ini juga turun lagi ya? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting di sini kita jangan terlalu kaku. Kalau dia berhasil breakout lagi, ya kan dia akan mencapai target berikutnya di 7.800 dan 8.300. Itu kurang lebih untuk INDF ya. Memang masih cenderung sideways konsolidasi di atas ya. Kalau yang suka trading sideways di atas ya, ini lumayan menarik untuk INDF ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Cleo. Cleo ini juga dia masih cukup menarik. Kita lihat di sini volumenya juga rata-ratanya naik ya. Ini juga price-nya dia terakhir memang dia sudah naik ke atas 615, tapi ternyata ditutup di bawahnya 615. Yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya pakai 580 atau low-nya terakhir di sini 575 ya. Nah, seperti itu ya. Selama dia masih di atasnya 575, dia masih cukup menarik. Kalau yang mau buy weakness, Anda bisa tunggu di MA 20-nya atau tunggu di 580 ya. Artinya kalau dia ditembus ke bawah 580, kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu yang mau buy weakness. Atau yang mau tunggu di bawah lagi ya 505. Tapi saya rasa sih kalau di 505 ini mungkin nggak dikasih lagi lah ya. Seperti dia. Mudah-mudahan dia breakout lagi ke atas. Ya memang mungkin yang belum punya mau mendoakan yang turun ke bawah ya supaya dapat murah. Tapi kita biasakan doa itu yang baik di saham ya. Jadi kita doakan naik supaya profit bersama. Jadi kalau sudah naik jangan didoakan turun hanya gara-gara Anda belum punya atau belinya kurang banyak, Anda ingin lebih murah lagi, Anda doakan turun. Jangan ya. Karena kalau Anda doanya didoakan turun supaya Anda beli harga murah, nanti kalau dia turun di bawahnya 500, dia bisa turun lagi di bawahnya malah dia lesu ya. Karena kalau dia di bawahnya 500, dia bisa lama banget ya. Dia nggak naik-naik ya sebelumnya di sini ya. Jadi jangan didoakan turun, doakan naik aja supaya bisa profit bersama. Karena pengalaman saya dari 2013 ya, saya mulai di saham 2013, selama kita doanya yang baik, pasti akan dikabulkan ya, seperti itu. Karena kalau kita doanya itu kepingin harganya itu turun atau jatuh supaya kita dapat harga murah, saya takutnya nanti doa kita dikabulkan ya, dikasih harga murah tapi nggak naik-naik. Terus gini ya, sepanjang tahun ya, atau lama berbulan-bulan gitu. Iya kalau kita sanggup untuk menahan ya, sabar menahan. Kalau kita nggak sabaran, kita jual. Biasanya kalau sudah breakout gini, kita nggak berani langsung kejar. Karena asumsinya, wah paling dia juga naik balik lagi. Karena sebelumnya dia naik tinggi, saya tunggu aja 1-2 bulan atau 3 bulan lah ya. Ini pasti turun lagi, karena sebelumnya di sini turun lagi kan. Nah ternyata dia ditinggal naik ke atas ya, sampai dengan 580 ya. Ini kalau dari kasus sebelumnya. Jadi yang penting adalah kita tetap fokus kepada trading range-nya, support resistennya di mana ya, kurang lebih seperti itu. Saya rasa jelas ya. Jangan lupa kalau misalnya barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian join grup Saham Profit ya. Nanti ada grup kecilnya, Anda bisa minta linknya. Di sana ada link untuk download Super Sheet ya. Super Sheet ini memang sangat membantu ya, sudah saya jelaskan tadi ya, dari awal-awal banget ya. Jadi hanya menekankan aja. Contohnya untuk Cepin tadi ya, kesimpulannya ya. Harga penutupan 5275 itu tanggal 27 Juni sebelum liburan. Ya kan? Selama di atasnya 50% untuk jangka pendeknya kalau Anda trading ya, swing ya, itu masih cukup bagus. Kalau dia turun di bawahnya 5110, range-nya 50% ya, balonnya itu mengempes ya. Istilahnya balon itu mengempes ya. Nah, kita lebih baik kurangi posisi. Kalau misalnya untuk investasi ya di bawah 4820 low-nya 1 bulan terakhir, lebih baik kita jual dulu semuanya. Itu untuk Cepin. Nah, kalau yang sudah punya itu masih boleh hold. Dia breakout ke atas 5400, kita boleh buy lagi, tambah lagi pakai price berikutnya di 6275, kemudian all time high-nya di 8825 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk price performance ini memudahkan kita untuk mengetahui posisi kita di mana. Kita jangan mau dibawa ke kiri ya. Ya. Memang kalau belum punya sahamnya kita inginnya dapat murah dibawa ke kiri ya. Tapi kalau misalnya sudah dikasih ke kanan, kita jangan mau dibawa ke kiri lagi. Yang penting di sini selama dia balonnya masih di atasnya 40%, dia masih cukup bagus ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Tetap semangat.